Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu apakah vape berbahaya untuk paru-paru? Begini faktanya. Ini sesuai yang dilansir oleh detihealth.com ya. Bagaimana selengkapnya? Apakah benar-benar vape itu tidak cocok atau berbahaya untuk paru-paru? Kita akan baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh detihealth.com. Jakarta, sejak vape mulai mencuat di pasaran, masyarakat mulai beralih pandangan dari rokok konvensional. Bahkan rokok elektronik tersebut dikadang-kadang lebih sehat dalam tanda kutip daripada jenis rokok pada umumnya. Jika benar demikian, apakah vape berbahaya untuk paru-paru? Vape adalah alat yang pemanas cairan menjadi gumpalan aerosol atau uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Berbeda dengan rokok konvensional yang membakar tembakau untuk menghasilkan asap. Cairan dalam produk vape mengandung berbagai kombinasi bahan termasuk nikotin, zat adiktif yang juga ditemukan dalam rokok, propilen, glikol, gliserin nabati, dan perasa. Banyak dari zat ini diklaim aman untuk ditelan, namun nyatanya ketika dipanaskan, cairan tersebut menghasilkan bahan kimia baru yang mungkin tidak aman untuk dihirup. Apakah vape berbahaya untuk paru-paru? Dikutip dari Cleveland Clinic, vape tetap saja menciptakan mikropartikel yang berbahaya bagi paru-paru melalui uap yang dihasilkannya seperti nikotin dan logam. Di samping itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pencitraan paru-paru di Kanada, Grace Paraga PhD, beserta timnya menemukan fakta mengerikan terkait jaringan paru-paru yang tersumbat sehingga pengguna vape lebih sering merasa sesak nafas. Kami melihat banyak tambalan di paru-paru vapers muda. Kami tidak pernah melihat ini di paru-paru muda yang sehat, jelas Grace. Daerah paru-paru yang memiliki ventilasi abnormal yang nyata memberitahu kita bahwa ketika mereka bernafas, udara dihalangi dari sebagian besar paru-paru dan sebagian kita pikir kita tahu mengapa. Lanjutnya, kemungkinan lainnya adalah vape meningkatkan resiko kanker. Ditulis dari laman Health Matters, rokok elektrik dapat menyebabkan kerusakan DNA dan mutasi pada sel saluran nafas normal. Lambat laun, mutasi sel itu bisa menyerang sel-sel sehat di paru-paru dan berkembang jadi tumor ganas penyebab kanker. Selain itu, vape bisa memicu berbagai masalah pernapasan ringan hingga berat, tergantung kerusakan yang ditimbulkannya. Hal itu meliputi asma, popcorn lung, yakni pertumbuhan jaringan parut permanen di paru-paru, kerusakan paru-paru serius, IVALI, pneumonia, pneumotoraks, penyakit paru obstruksi kronik, PPOK. Hingga kini, tren vape masih terpampang nyata di tengah masyarakat. Tak hanya untuk kepuasan semata, sebagian kelompok remaja milenial menjadikan vape sebagai gaya hidup atau patokan pergaulan. Padahal di balik itu semua banyak penyakit mematikan yang mengintai. Jadi masihkah muncul keraguan apakah vape berbahaya untuk paru-paru? Pada dasar semua nikotin atau senyawa kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh memiliki resiko berbahaya. Sayangi tubuh dengan menghindari atau menghentikan barang-barang secara konsisten. Ya, itu ya sobat sekalian ya, bahwasanya memang tidak bisa tidak bisa disepelekan bahwasanya sebenarnya vape itu juga masih berbahaya. Dari awal ya, ketika rokok itu yang mengandung nikotin kemudian diubah menjadi tren menggunakan vape yang menjadi alternatif, ternyata sama saja ya. Di antaranya adalah kandungan yang berbahaya termasuk juga nikotin, zat aktif yang ditemukan dalam rokok, dan juga ada lagi propilen, glikol, gliserin nabati, dan perasa. Jadi ini masuk kategori masih berbahaya buat kesehatan. Nah, bagaimana bagi mereka yang sudah terbiasa ya, mulai dari sekarang harus berusaha untuk melihat vape itu sama saja berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi dari rokok konvensional pada umumnya. Dan ini bisa dilakukan cara yang
konsisten. Yang penting pertama memang harus ada kesungguhan, dan ini kembali lagi adalah investasi kesehatan. Jadi ketika kita meninggalkan kebiasaan rokok, termasuk juga vape yang diketahui juga mempunyai banyak resiko kesehatan yang parah, memang harus dihindari ya. Ada dua hal yang ketika kita menghindari itu semua, yaitu sehat dan hemat. Sehat, kita kondisi organ kita ya, terutama paru-paru sehat ya. Hemat ya, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan kita ya untuk vape. Dan kembali lagi adalah pentingnya kita ya menjalankan hidup sehat, termasuk juga menghindari vape ataupun rokok yang otomatis jangka panjang akan tidak menyehatkan. Dan kalau kita mulai berhenti di sekarang, itu sudah adalah usaha yang baik ya, keputusan baik dengan lebih mementingkan kesehatan ya. Dan jangan lupa sobat sekalian ya, tentu saja selain pola hidup sehat ya, ada hal yang terus saya rekomendasikan adalah menjaga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit ya, termasuk untuk kesehatan paru-paru itu sendiri dengan konsumsi rutin propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah. Ini adalah produk premium karena ini sudah memakai teknologi nano yang manfaatnya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Manfaatnya apa saja untuk Turkish Propolis Ruqyah? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan ya, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian yang selanjutnya yang juga manfaatnya banyak, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini untuk nutrisi otak. Dan ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Variannya banyak ya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.